tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, ya syahrul syiam. Marhaban ya syahrul Ramadan, ya syahrul syiam. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, ya syahrul syiam. Marhaban ya syahrul Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore yang cerah ini, alhamdulillah saya mendapatkan undangan dari panitia pengajian Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Besar Daun Kidul. Untuk itu saya ditugaskan untuk meliput acara pengajian, dan insya Allah akan saya liput dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada saat ini oleh Al-Ustadz sesuai dengan jadwal materinya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita simak, kita dengarkan bagaimana uraian pengajian di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan berkah hikmah kita dapatkan dan selamanya kita ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermanfaat hasil videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya syahrul Ramadan, ya syahrul syiam. Marhaban ya syahrul Ramadan, ya syahrul syiam. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara kajian, insya Allah ya, kajian rutin dari PPOH Leader Center ya. Alhamdulillah kami mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara kajian pada kali ini. Bismillah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara dari mulai awal sampai akhir. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi, dan keempat muhasabah dan doa. Nanti kalau ada pertanyaan ibu-ibu silakan dipersiapkan dari sekarang ya. Untuk mengoptimalkan waktu, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ibu-ibu untuk pembacaan bismillah. Untuk yang selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara Kang Yusuf. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة
والحب ذو الأسف والريحان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Yusuf dulu pangantos kelakuan ayat Quran. Mudah-mudahan orang sadayana kami kasayang ku pembacaan ayat suci Al-Quran. Lajeng karena acara selanjutnya kita karena acara inti kanggo acara kajian bertema kasih sayang Allah di bulan Ramadan ya. Silakan untuk persiapkan hatinya. Mohon yang membawa HP untuk di silent aja Bu ya, biar gak mengganggu acara kajiannya. Untuk pengajian kita pada siang ini yaitu Ustaz Rifki Muhammad Fajar SAG. Alhamdulillah pada kesempatan ini sudah hadir. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Langsung saja untuk materi kajian dipersilakan kepada Al Ustaz Rifki Muhammad Fajar SAG. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin fin nar. Alhamdulillah, masyaallah muslimin, ibu, bapak-bapak, alhamdulillah, luar biasa ya. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberikan kenikmatannya, Allah memberikan rasa kasih sayangnya sehingga ibu-ibu, bapak-bapak bisa hadir, menyempatkan hadir ke majelis ilmu. Sebagaimana hal ini tersuratkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah suatu kaum berkumpul min baitin min buyutillah pada suatu rumah di antara rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna, di mana di rumah-rumah Allah itu dibacakan kitab Allah, yaitu dibacakan Al-Quran, wa yatadarasuna, dan juga mentadaburinya, mentafakuri ayat-ayat Al-Quran tersebut. Illa wasyiyat alaihi rahmah, kecuali Allah akan datangkan rahmat gitu pada majelis ilmu itu. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat membentangkan sayap-sayapnya. Wa dzakarallaha katsiran fi man indah, dan juga Allah dan para malaikat menyebut-nyebutkan orang yang berada di dalam majelis ilmu itu dengan sebutan yang banyak. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Rifki Muhammad Fajar, dan alhamdulillah kali ini bisa bersilaturahmi bersama Bapak Ibu semua di dalam majelis ini ya. Yang mudah-mudahan seperti yang hadis tadi disampaikan ya, bahwasanya ketika seseorang berkumpul untuk mendapatkan atau berkumpul dalam satu majelis ilmu, maka Allah akan mendatangkan rahmatnya, malaikat akan mengepakkan sayapnya untuk dijaga. Karena apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahhalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, maka dia akan selangkah lebih mudah. Allah mudahkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang dihadapkan kepada para Bapak Ibu semua, bahwasanya tema yang akan kita kedepankan yaitu mengenai kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, Bapak Ibu sekarang hari ke berapa Ramadan? 18. Alhamdulillah. Ramadan sudah menginjak hari ke-18. Apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan? Nah, apa yang sudah kita lakukan diperbuat di bulan suci Ramadan? Apakah hal-hal kebaikan ataukah sebaliknya yang kita perbuat di bulan suci Ramadan? Nah, mengenai kasih sayang itu di dalam bahasa Arab disebut dengan rahmat, rahmatun, gitu ya. Rahmat terbagi dua. Di dalam Al-Quran disebut Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Ar-Rahman. Nah, Ar-Rahman itu adalah nama khusus yang disandangkan atau disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut para ulama disebutkan tadullu 'ala al-imtina wal kasrah. Hal tersebut menunjukkan kepada penuhnya dan banyaknya sesuatu. Artinya kasih sayang Allah itu kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Tidak terbendung oleh apapun. Kasih sayang Allah itu kepada siapapun. Nah, kasih sayang Allah itu yang disebut dengan di Ar-Rahman itu khusus umum bagi manusia, makhluk, ya, hewan dan lain sebagainya. Itu kasih sayang Allah, mendapatkan kasih sayang Allah semuanya. Sedangkan yang kedua, Ar-Rahim, menurut ulama disebutkan tadullu 'ala dawam wal istimrar, menunjukkan terhadap ketersinambungan sesuatu. Artinya panjang, lama, dan berkesinambungan seumur hidup. Artinya kasih sayang Allah yang berkesinambungan ini khusus hanya bagi orang-orang muslim yang masuk ke dalam surga saja. Nah, para Bapak Ibu semua, kasih sayang Allah yang saya katakan tadi, gitu ya, itu merupakan kasih sayang yang hak dari Allah. Apakah kita akan mendapatkan kasih sayang itu? Tentu saja. Untuk Ar-Rahman itu semua akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim itu Allah hanya memberikan kasih sayang kepada setiap muslim yang masuk ke dalam surga. Berapa kasih sayangnya itu? 99 kasih sayang Allah ya diberikan kepada orang muslim yang masuk ke dalam surga. Dan satu kasih sayang Allah yang disebut dengan Ar-Rahman itu disebar kepada seluruh makhluk. Nah, jadi kita Bu ya, Bapak, kita bisa hidup sampai sekarang, kita bisa bernapas sampai sekarang, itu tidak lepas dari yang namanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, disandingkan dengan bulan Ramadan, apa sih kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan? Apakah ibu bapak mendapatkan, merasakan kasih sayang, kenikmatan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan? Apa? Kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan apa? Sehat terus? Apa coba? Nanti akan kita bahas. Nah, kasih sayang di bulan suci Ramadan ada beberapa hal. Kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan itu bukan berkaitan hanya dengan hal-hal yang material saja. Maksudnya apa? Kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan itu tidak memberikan
hal yang instan dalam hal materi. Tapi kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan itu adalah hal yang bersifat kumulatif dalam amal, menyeluruh dalam amal. Ya, yang pertama, bukti kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan adalah Allah menghapus dosa setiap orang yang saum di bulan suci Ramadan, gitu ya. Semuanya Allah menghapus dosa kita yang lalu. Syaratnya apa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa orang yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan, imanan yang pertama adalah karena keimanan. Apa itu keimanan? Keyakinan kita kepada Allah, rasa kita kepada Allah itu yang lebih utama dengan keimanan itu. Wahtisaban. Apa itu ihtisab? Ihtisab itu adalah pengharapan kepada Allah bahwasanya semoga saum yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya ya, ibu berapa tahun melaksanakan saum di bulan suci Ramadan? Udah ada 20 kali bertemu dengan bulan suci Ramadan, ada? Ada yang 50 kali, ada yang 40 kali, ada yang lebih dari itu. Cuma apakah Ramadan itu Ramadan yang ibu bapak ketemui gitu ya setiap tahunnya, sudahkah bisa untuk mendapatkan ampunan dari Allah? Itu pertanyaannya. Sudahkah bisa mendapatkan ampunan dari Allah? Ataukah Ramadan itu datang, dirayakan, saum lewat? Makanya Rasulullah SAW menyebutkan gitu ya, celakalah bagi orang-orang yang datang gitu ya bulan suci Ramadan tapi dia tidak diampuni. Itu satu rumpun dengan celakalah bagi orang-orang yang mempunyai kedua orang tua tapi dia tidak diampuni. Itu begitu dahsyat, begitu luar biasanya kasih sayang Allah kepada kita, dengan kita bakalan mengampuni dosa-dosa kita yang kita perbuat di masa lalu. Ya, tidak ada satupun orang yang hidup di dunia ini yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Ibu yakin ibu tidak mempunyai dosa? Tidak. Dalam beberapa jam saja kita sudah mempunyai banyak dosa. Padahal kebaikan yang kita lakukan begitu sedikit, betul? Kebaikan yang kita lakukan begitu sedikit, tapi dosa yang kita perbuat begitu banyak. Ibu tahu kenapa Nabi Adam dikeluarkan dari neraka? Kenapa? Karena memakan buah yang dilarang oleh Allah, buah larangan. Dosanya cuma satu, tapi menjadi penyebab dia dikeluarkan dari surga. Apa dosa iblis? Iblis itu asalnya kunci surga, namanya Azazil. Iblis itu asalnya di surga, bahkan menjadi panglima perang untuk malaikat, ya, yang menghancurkan bangsa jin yang tinggal di dunia ini sebelumnya. Itu panglimanya iblis atau Azazil itu sendiri. Tapi ketika Adam diciptakan, terus Allah memerintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam. Hanya satu yang tidak mau bersujud kepada malaikat, yaitu iblis. Kenapa? Allah bertanya, kenapa iblis kau tidak mau bersujud kepada kami, kepada aku? Kata Allah, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakanku dari api yang membara, dan engkau menciptakan Adam dari tanah. Kesalahannya satu, sombong, aba wastakbar
tidak mempunyai merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah, berapa banyak kita merasa bahwasanya diri kita lebih baik daripada orang lain? Berapa banyak kita merasa diri kita itu lebih layak masuk surga daripada orang lain, merendahkan orang lain. Apa itu sombong? Batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika menolak kebenaran, ghamtun nas, dan merendahkan yang lainnya. Gitu ya. Iblis menolak kebenaran itu, bahwasanya semuanya harus sujud kepada Adam, bukan untuk menyembah, tapi untuk menghormati. Nah, tapi Iblis tidak mau, karena Adam itu yang disujudi itu lebih rendah. Nah, makanya jangan sekali-kali kita mempunyai rasa atau sifat sombong, karena kata Allah, sombong itu adalah pakaian. Jangan sekali-kali kau merebut pakaian itu dariku. Ya, jangan sekali-kali kita merebut pakaian Allah dari Allah. Nah, sehingga kita bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka. Karena di dalam hadis juga disebutkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga Bapak Ibu, maka misqala dzarrah, barang siapa yang ada di dalam hatinya misqala dzarrah, sekecil debu lah ya, min kibrin, dari rasa dan sifat sombong, tidak akan masuk ke dalam surga. Orang yang mempunyai kesombongan di dalam hatinya. Nah, kembali lagi bahwasanya bukti kasih sayang Allah di bulan suci Ramadan yang pertama itu adalah ketika Allah menghapus dosa-dosa kita dari yang lalu. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ramadan, maka janji Allah adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa juga yang melaksanakan sholat qiyamul lail atau tiap Ramadan imanan, karena keimanan dan ihtisab, maka Allah akan menghapuskan juga dosa-dosanya dari yang lalu. Bukti kedua bahwasanya Allah memberikan kasih sayangnya di bulan suci Ramadan adalah di sini, di bulan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Ibu, bulan Ramadan bulan penuh dengan ampunan. Makanya Nabi Muhammad SAW menginstruksikan untuk memperbanyak doa ini. Barangkali ibu bapak tahu. Nah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai pengampunan. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ketika kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tumpuk apapun dosa yang kita miliki, maka akan menjadi nol. Nah, Bu, jadi tidak ada dosa besar yang diiringi, yang dibarengi dengan istighfar. La kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar ketika hal tersebut itu diiringi dengan istighfar dan doa-doa supaya kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala shaghiratan ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa kecil yang kita lakukan dengan istighfar itu dengan rutin, melainkan dosa-dosa kecil itu akan menjadi dosa yang besar. Jadi dengan Ramadan, dengan adanya Ramadan, insya Allah segala dosa yang kita lakukan yang yang lalu itu insya Allah ampuni, Allah maafkan dengan syarat iman, ihtisab dan
coba didawamkan, dirutinkan, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa yang kita perbuat. Dan mumpung Ramadan ini masih ada waktu lagi, pergunakan untuk kita bermunajat kepada Allah. Kita menjadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir, ya. Ramadan terakhir. Kenapa? Ngeri Bu, kalau misalkan kita melihat perkembangan zaman ini, perkembangan zaman, kita itu sudah berada di ujung akhir dunia ini. Di akhir dunia. Kalaulah kita tidak mempersiapkan apa-apa yang dipersiapkan untuk masa depan, gitu ya, maka tentu kita akan menjadi orang-orang yang binasa. Maka tentu kita akan menjadi orang-orang yang celaka. Terlebih ketika misalkan hal-hal yang kita takutkan menjelang hari akhir itu terjadi di zaman kita, mudah-mudahan Allah melindungi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bukti yang ketiga bahwasanya Allah memberikan kasih sayangnya kepada hamba-Nya di bulan suci Ramadan adalah pahala dari amal perbuatan dilipat gandakan, gitu ya. Nah, di dalam hadisnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, al-hasanatu bi asri amsalihha. Kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Wasawuli wa ana ajribihi. Dan saum itu untukku dan akulah yang akan melipat gandakan atau memberikan pahala kepada orang-orang yang saum itu sendiri. Wa tahluhu famisraimi atyabu indallahi min rihil misk. Dan bau orang yang saum itu di sisi Allah lebih wangi daripada kasturi, minyak kasturi. Nah, di bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sekalian, pahala Allah melipat gandakan dari 10 kali lipat menjadi 70 kali lipat menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih, ya, tidak terhitung, karena Allah sendiri yang akan mengganjar pahala orang yang melaksanakan saum di bulan suci Ramadan dan orang yang mengerjakan pekerjaan di bulan suci Ramadan, mengerjakan amal kebaikan. Misal amal kebaikan itu gini Bu, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu termasuk ke dalam zikir. Satu kali zikir di bulan suci Ramadan itu Allah lipat gandakan lebih daripada di bulan-bulan sebelumnya. Satu kali kita berinfak di bulan suci Ramadan itu akan dilipat gandakan lebih daripada di bulan-bulan sebelumnya. Makanya bulan suci Ramadan itu merupakan bulan untuk menabung amal, sehingga apa? Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang rugi datangnya bulan suci Ramadan dan kita melewatkan bulan suci Ramadan tanpa ada amal yang kita perbuat, tanpa ada pahala yang kita lipat gandakan, tanpa ada kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari datangnya bulan suci Ramadan. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan kita semua yang sampai saat ini masih mendapatkan kenikmatan untuk beribadah di bulan suci Ramadan, beramal di bulan suci Ramadan, menunaikan tarawih di bulan suci Ramadan, itu Allah lipat gandakan pahalanya. Niatkan ikhlasnya supaya apa yang kita tanam di bulan suci Ramadan itu dapat kita tuai nanti setelahnya. Di balik itu Bu, Pak, bahwasanya bulan suci Ramadan itu di samping dilipat gandakannya pahala, di samping dilipat gandakannya kebaikan, bulan suci Ramadan itu adalah bulan kita untuk dididik sebaik mungkin. Jangan kita jadikan Ramadan itu untuk ajang bermalas-malasan, ya. Jangan kita jadikan Ramadan itu ajang untuk berleha-leha.
Tapi kita dididik disiplin di bulan suci Ramadan. Kita dibangunkan ketika sahur minimal jam 4 kita sudah bangun. Jam 3 kita sudah bangun untuk melaksanakan sahur di bulan suci Ramadan. Nah itu dibiasakan terus selama 30 hari. Itu amat fungsinya untuk apa? Mudah-mudahan di bulan setelah bulan suci Ramadan kita masih bisa menjaga hal tersebut. Ya. Bangun jam 3, jam 4 melaksanakan sholat tahajud. Bangun jam 3, jam 4 melaksanakan sholat qiyamul lail bermunajat kepada Allah. Itu menjadi kebiasaan kita. Ya. Di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Ya. Di bulan setelah bulan suci Ramadan itu menjadi kebiasaan kita. Ya. Nah, terus kita melaksanakan tadarus ya. Tadarus Al-Quran yang biasanya 1 ayat 1 hari di bulan suci Ramadan kita melaksanakan minimal setengah juz sehari, minimal 1 halaman, minimal 1 lembar 1 hari di bulan suci Ramadan kita biasakan. Nah, hal tersebut untuk mendidik kita bahwasanya di bulan setelah bulan suci Ramadan kita perbaiki komunikasi kita kepada Al-Quran supaya hubungan kita dengan Al-Quran itu bisa lebih baik di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Nah, kemudian yang selanjutnya bukti bahwasanya Allah memberikan kasih sayangnya, rahmatnya di bulan suci Ramadan adalah ditutupnya pintu neraka dan dibukakannya pintu surga. Ini merupakan kasih sayang dari Allah yang sangat luar biasa. Ketika kita beramal, ketika kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif di bulan suci Ramadan, Allah membukakan pintu surga selebar-lebarnya. Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya. Allah menutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan juga Allah membelenggu setan-setan. Sehingga di bulan suci Ramadan ini seharusnya kita sebagai seorang muslim itu dapat terhindar dari godaan setan. Karena apa? Karena setannya juga sudah dibelenggu. Kalau misalkan kita melihat ada orang di bulan suci Ramadan, orang muslim, laki-laki, tapi di siang hari mokel, itu digodanya oleh siapa? Oleh dirinya sendiri, oleh hawa nafsunya sendiri. Mungkin setannya sudah masuk dalam dirinya, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena kita lihat banyak di bulan suci Ramadan bukan yang bertambah kebaikan, tapi bertambahnya keburukan. Bukan yang bertambah-tambah ketaatan kepada Allah, tapi bertambah-tambahnya kemaksiatan kepada Allah di bulan suci Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Banyak hal-hal yang kita perbuatan itu pun mubah, tapi menjadi haram. Ya, ketika dilakukan oleh seorang muslim apa? Seperti misalkan kita melaksanakan buka bersama. Banyak ya tren kita melaksanakan buka bersama. Emang apa hukumnya buka bersama? Mubah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Buka bersama itu mubah, boleh hukumnya. Tapi menjadi haram ketika melaksanakan buka bersama di kafe-kafe, di restoran-restoran, di perkumpulan-perkumpulan, sehingga melewatkan sholat maghrib. Sholat maghrib dilewat banyak saya lihat orang-orang yang bukber itu melewatkan sholat maghrib, melewatkan sholat isya, sholat maghrib, sholat isya lewat, melewatkan sholat tarawih, maghrib, isya, lewat semua. Perbuatan yang berubah menjadi haram ketika melewati hal-hal yang Allah wajibkan. Setelah wajibkan, bahkan ketika meninggalkannya itu Allah memberikan siksa kepada kita sebagai seorang muslim, ya, menjadikan Ramadan itu menjadi
terhindar dari segala kemaksiatan, keburukan, bahkan kejahatan. Bukan sebaliknya, kemaksiatan semakin merajalela, keburukan semakin merajalela, dan kejahatan semakin merajalela. Selanjutnya, bukti bahwasanya Allah memberikan kasih sayang di bulan suci Ramadan adalah diberikannya satu jackpot gitu ya, atau hadiah besar bagi seorang muslim adalah adanya malam penuh keberkahan atau malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Yang mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih berkah, lebih mulia daripada 1000 bulan. Ibu melaksanakan amal, satu amalan baik gitu ya, di malam itu, maka amalan itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa lama? Satu amalan yang dilakukan di pas di malam itu, maka sama dengan melaksanakan kebaikan selama 84 tahun. Makanya ini yang selalu dikejar oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah tahun di bulan suci Ramadan supaya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam penuh ampunan. Ya, ketika satu amalan itu dapat menghapus atau dapat ditinggikan gitu ya, dapat dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan, maka hal tersebut perlu dan patut untuk kita kejar. Ya. Jadi jangan sampai malam-malam setiap hari itu dipenuhi dengan kelalaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari setiap zikir yang kita lakukan, dari setiap sholat yang kita panjatkan, itu ada satu dua yang Allah terima. Ya, ada satu dua hal yang Allah terima. Ya, di bulan suci Ramadan ini. Jadi kita datang ke bulan suci Ramadan bukan untuk berleha-leha, tapi justru untuk terus memporsir bahkan kebaikan-kebaikan, bahkan amalan-amalan itu diporsir sebaiknya, dibedakan daripada hari-hari sebelum hari di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, bukti bahwasanya Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya di bulan suci Ramadan adalah hadiah yang terbaik yang Allah berikan ketika kita berhasil dan lolos dari ujian yang Allah berikan di bulan suci Ramadan, dan tingkatan dan hal-hal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka kita akan mendapatkan hadiah la'allakum tattaqun. Semoga kita bisa mendapatkan ketakwaan. Kenapa saya sebut dengan hadiah? Karena orang yang akan masuk ke surga, orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah, itu adalah orang yang bertakwa. Ibu, bapak, apa sih efek samping ketika kita menjadi orang yang bertakwa? Apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi orang yang bertakwa? Yang pertama di dalam surat At-Talaq disebutkan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan segala urusan itu makhraja. Ada jalan keluarnya. Ada aja jalan keluarnya. Memang kita diuji, tapi ketika ujian itu datang, Allah menghadirkan jalan keluar yang lebih cepat. Ada kan orang yang diuji tapi tidak tahu jalan keluarnya, pusing jalan keluarnya kemana. Itu Allah janjikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Orang yang yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ibu bapak pernah nggak merasa bahwasanya pernah nggak
dalam satu hari tidak pegang uang sama sekali. Pernah ya Bu? Masya Allah. Bagaimana muslim? Padahal di hari yang datang token listrik CM, laundry, susu anak CM, sekarang bea CM. Kartus itu kalau segitu, kartusnya sama yang bikin kartus. Tapi ya Allah Tuhan. Nah ini bukti bahwasanya ketakwaan itu adalah kunci untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, dikeluarkan dari segala masalah. Tiba-tiba ayah panggilan, tiba-tiba ayah undangan. Dia memastikan pas bisa seperti yang kita butuhkan. Pernah ibu ngerasain sih kalau gitu? Orang tidak butuh sesuatu, misalkan terbutuh 150.000, jual air masihan 150.000, pas bisa. Nah itu jalan keluar dari Allah, dari rezeki yang tidak disangka. Allah memberikan jalan dari rezeki yang tidak disangka-sangka oleh manusia. Efek samping yang kedua adalah mengajarilah yaj'al lahu min amrihi yusra. Apa itu? Efek samping yang kedua itu yaitu Allah jadikan segala urusannya itu terasa lebih mudah, ringan. Ya. Allah menjadikan urusan seorang muslim itu terasa lebih mudah, terasa lebih ringan, dirasakan dan dirasakannya itu lebih mudah. Walaupun sebenarnya ujiannya itu sulit, tapi karena dia bertakwa kepada Allah, maka ujiannya itu terasa ringan. Kenapa Bu orang-orang Palestina masih bisa tersenyum padahal dibombardir habis? Kenapa orang Palestina masih bisa mengadakan wisuda tahfidz? Kapan mereka melaksanakan tadarus dan kapan mereka melaksanakan menghafal Al-Qur'annya? Karena mereka mempunyai ketakwaan kepada Allah jauh lebih tinggi daripada kita yang ada di sini. Orang Palestina tersenyum aja, gak terlalu merisaukan, menghiraukan mereka sibuk, tapi mereka merisaukan ketika misalkan hafalan dia hilang. Mereka orang-orang Palestina gitu ya, merisaukan ketika dia tidak mampu dan tidak bisa memberikan atau menambah hafalan mereka. Itu yang menjadikan mereka bertakwa. Seolah-olah segala kehidupan itu dia Allah yang amrihi yusra, Allah mudahkan dalam segala kehidupan. Walaupun sebenarnya sulit, tapi dia merasa dia tuh lebih mudah dalam menjalani segala sesuatu. Karena apa? Karena ada orang yang bertakwa itu ditolongnya oleh siapa? Bukan oleh manusia, tapi oleh Allah. Nah itu. Jadi orang yang bertakwa itu menggantungkan segala urusannya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Ibu pernah menggantungkan kepada makhluk atau berharap kepada makhluk? Pernah? Berharap kepada mungkin ya. Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Pernah tuh ibu dijanjian kok manusia katanya, kok orang lain katanya, bahwasanya ibu itu ingin diberikan sesuatu yang besar, hadiah yang besar. Tapi ibu tadi harus yang besar tidak hanya doa, berharap kepada makhluknya, tidak hanya doa. Dijanjikan misalkan ibu ada di persiapan PK, itu doa lengkap, itu doa lengkap seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan itu doa. Kumaha harus kecil. Ketika ibu menggantungkan sesuatu kepada makhluk, tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kecewa. Saya juga pernah merasakan hal tersebut ketika dalam kondisi yang sangat sulit. Ya biasa ya. Tugas saya, meski itu hanya berjanji ke tenang, kayak kami dibantuan, tenang kayak kami dibantuan. Dugikeun sehari, 2 hari, sampai 2 minggu, kok tak aja. Saya mau bantu, bakal dikasih kerjaan dan sebagainya.
Oh ternyata masalah kita terlalu berharap kepada manusia. Padahal manusia bukan tempat berdampak. Menggantungkan sesuatu kepada Allah. Ketika digantungkan ke Allah, digantungkan ke segala sesuatu nanti ke Allah, emang benar-benar karena Allah memudahkan segala sesuatu, Allah meringankan segala sesuatu, Allah memberikan rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Betul. Karena ia karena itu, ia karena kepadanya lah, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan dan juga menggantungkan segala sesuatu. Itu terasa mudah ketika misalkan kita menghadirkan Allah dalam segala urusan. Rezeki ayah, jadi nominal yang kita inginkan itu pas. Sering saya mendapatkan seperti itu ya. Sering saya mendapatkan ketika di dalam kondisi yang sulit, Allah memberikan jalan keluar dengan nominal yang pas. Gitu. Ya. Makanya hidup pas aja, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu kurang. Pas kurang butuh, aja. Pas kurang hoyo, aja. Pas kurang hoyo mobil, aja. Nah, eta Allah memberikan kecukupan di dalam kehidupan kita. Nah, itu merupakan tanda-tanda bahwasanya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita selaku umatnya di bulan suci Ramadan. Nah, ada beberapa hal yang membuat Ramadan itu terasa hampa. Saya di sini mengambil ada 7 kurang lebih. Yang pertama, melakukan banyak hal yang sia-sia, melakukan banyak hal yang tidak mempunyai manfaat untuk kita. Nah, entah itu scrolling HP dari pagi sampai malam. Scrolling tidak ada zikirnya, tidak ada membaca Al-Qur'annya, atau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat seperti misalkan tidur dari sahur sampai buka. Lantas di mana amal perbuatan kebaikannya? Duhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, semuanya dilewat ketika melaksanakan sahur hanya karena dia tidur, tidak melaksanakan kegiatan apapun. Itu yang menjadikan sahur di bulan suci Ramadan itu terasa hampa ketika misalkan kita banyak melakukan hal yang sia-sia. Nah, makanya ini juga dilotis oleh Nabi Muhammad SAW. Rubba sha'imin, rubba sha'imin, banyaknya orang yang saum, laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atas. Kebanyakan orang yang saum itu hanya menahan lapar dan dahaga saja, dan tidak mendapatkan yang lainnya. Ya. Tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak dilipat gandakan pahala itu ya. Padahal kebaikan-kebaikan yang seperti yang tadi disampaikan itu dicurahkan sama sekali di bulan suci Ramadan, tapi kita tidak bisa mendapatkan itu dan hanya bisa mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kebanyakan orang yang tahu di bulan suci Ramadan itu hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Ya, itu yang kita sebut dengan amalan yang sia-sia, dengan perbuatan yang sia-sia ketika tidak diiringi dengan kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan yang baik dan lainnya. Adalah tidak memperbanyak membaca Al-Quran. Padahal sahur Ramadan itu disebut juga dengan syahrul Quran, karena Al-Quran itu diturunkan ketika di bulan suci Ramadan, bulannya Al-Quran, tapi kita tidak membaca Al-Quran. Maka kebaikan apa lagi yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ketika kita tidak membaca Al-Quran? Seperti itu. Jadi di bulan suci Ramadan masih ada beberapa hari lagi, itu harus kita optimalkan. Dikirnya, membaca Al-Qurannya itu harus kita optimalkan. Terus yang ketiga, Ramadan itu hanya dijadikan euforia sementara, gitu ya. Jadi
hanya senang di awal Ramadan saja. Senang kita hadirnya Ramadan itu senang. Hadir ke majelis ilmu senang. Sehari, 2 hari, 3 hari sudah tidak ada. Taraweh sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu sudah tidak ada. Nah, itu menjadikan Ramadan hanya euforia semata. Hanya dijadikan rada untuk ini senang loh, aku masuk ke dalam bulan suci Ramadan, tanpa kita sadari bahwasanya banyak fadilah-fadilah yang hadir di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dan rahmat yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, apa yang membuat Ramadan ini terasa apa adalah menghabiskan banyak waktu dengan tidur. Yang tadi disebutkan, ya, jangan sampai kita habis bulan suci Ramadan itu dengan tidur. Tidur, nah tidak termasuk perbuatan yang sia-sia ketika, gitu ya, seorang suami keluar dari rumah mencari pekerjaan atau melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah, itu tidak disebut dengan perbuatan yang sia-sia. Yang kedua, seorang thalib, seorang pelajar yang menghabiskan banyak waktunya untuk membaca buku, membaca diktat dan sebagainya, itu tidak disebutkan dengan orang yang menyia-nyiakan waktu. Seorang ibu yang mempunyai anaknya, yang menyusui anaknya, itu juga tidak disebut dengan orang-orang yang melakukan penyia-nyiaan terhadap waktu. Tapi selain itu, ya, ketika kita tidur kebanyakan, scrolling HP kebanyakan dan sebagainya, maka waspadalah, kita sedang menyia-nyiakan waktu kita. Kita sedang menyia-nyiakan waktu kita di bulan suci Ramadan. Selanjutnya, Ramadan terasa hampa itu ketika tidak menjadi bahan introspeksi dan berbenah diri. Ya. Poin penting hadirnya bulan suci Ramadan itu adalah perbaikan diri. Kita datang sebelum Ramadan dengan penuh dosa, dengan penuh kesalahan sebelum Ramadan. Datang Ramadan kita dididik, diterpa untuk apa? Untuk kita bisa mengkoreksi diri, untuk kita bisa mengintrospeksi diri, untuk kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan amal yang dapat menghapus perbuatan-perbuatan dosa kita di masa lalu. Setelah bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah mengampuni dan kita bisa kembali ke nol lagi dosa. Nah itu, kalau misalkan Ramadan tidak dijadikan introspeksi diri, dilakukan sama saja flat. Tidak ada bedanya adanya bulan suci Ramadan dan tidak adanya bulan suci Ramadan sama saja. Nah, jangan sampai tidak dijadikan introspeksi ke dalam diri kita. Yang keenam, hanya menjadi ajang tahunan. Apa ini maksudnya? Jadi datangnya Ramadan itu ya udah seperti datangnya bulan-bulan yang lain. Oh, datang Ramadan, yang saum, yang buka. Ya. Tapi tidak mengambil fadilah yang tadi, tidak mengambil ibrah dari apa yang Allah memberikan saum di bulan Ramadan itu dengan tujuan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi derajat takwanya itu tidak dicapai oleh orang-orang yang seperti ini, karena menjadikan Ramadan itu ya ajang tahunan aja, selebrasi tahunan gitu ya bagi orang-orang Muslim. Padahal lebih dari itu, harusnya kita bisa mendapatkan banyak keuntungan ketika datang di bulan suci Ramadan. Yang ketujuh, hati yang keras dan dosa yang tidak terampuni. Datangnya bulan Ramadan bukan menjadikan hati lembut, tapi bahkan menjadikan hati menjadi lebih keras. Nah, ini yang rugi. Bahkan malaikat juga mengecam terhadap orang-orang yang seperti ini, menjadikan Ramadan itu bahkan mengeraskan hati, bukan melembutkan dan melunakkan hati, serta dosa yang
tidak diampuni. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya karena kan kita mempunyai dosa yang sangat banyak. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Bahkan Allah itu saking senangnya dia itu melihat hambanya itu meminta kepada Allah, saking senangnya melihat hambanya itu orang yang sesat gitu ya, kembali kepada Allah, dia lebih senang ketimbang orang yang dia sedang kehilangan tunggangan, kehilangan kendaraan di padang gurun yang tidak ada kendaraan, tidak ada tunggangan, lalu tunggangan itu datang kembali. Bagaimana senangnya seorang gembala itu ketika melihat tunggangannya dia datang kembali. Allah lebih senang daripada itu. Allah lebih senang melihat hambanya kembali kepada Allah daripada hamba yang lari daripada itu. Gitu ya. Mudah-mudahan itu yang bisa menjadi pegangan bagi kita di bulan suci Ramadan. Gitu ya. Untuk materi saya cukupkan sekian. Sebelumnya kita menundukkan pandangan dulu, menundukkan diri supaya kita berdoa bareng-bareng ya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan dengan pengampunan yang keseluruhan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang berkualitas bagi kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, muslimin dan muslimat yang ada di dunia ini. Ya Allah, tolonglah orang-orang muslim yang ada di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang muslim yang ada di negeri ini. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami, jauhkanlah kami dari dosa-dosa sebagaimana Engkau menjauhkan masyriq wal maghrib, sebagaimana Engkau menjauhkan timur dan barat. Ya Allah, hamba tahu hamba adalah orang-orang yang berdosa. Maka dengan pengampunan, dengan kasih sayang, dengan rahmat-Mu, hamba meyakini bahwasanya hamba dosa-dosa hamba dapat diampuni oleh Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah hamba menjadi orang-orang yang bertaubat. Jadikanlah hamba orang-orang yang menjadikan jalan Islam sebagai jalan utama. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini menjadi keberkahan bagi kita, menjadi pintu-pintu kita untuk melaksanakan kebaikan lebih banyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hampir ketemu Ustaz. Mudah-mudahan ilmu disampaikan jantan amal jariah kalau sareng keluarga, sareng kakurang sarayana nu tiasa ngamalkeun ilmu-ilmu. Bapak Ibu, acara di kawin dugi akhir para kelas beres, hatur kenuhun kanggo hadiranna, hapunten kana sagala hakiranna punya. Salam keluarga sadayana. Terus kanggo informasi punya, kanggo Mimat Payun aya part 2 punya masih sami sareng Ustaz punya. Mudah-mudahan Ibu tiasa menghadirkan sareng tiasa ngajak keluarga saudara sadayana hadirnya kaum ibu hadir masjid. Barakallah kamu sadayana hatur nuhun karena kehadiran sareng maudosna. Kurang tutup bae ku hamdalah sasarangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban
tiba